Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Pane. Saya dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi konsep landasan ekonomi pendidikan pada kurikulum MBKM di Indonesia. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama itu adalah latar belakang MBKM, lalu tujuan dan fungsi MBKM, kegiatan MBKM. Nah, kegiatan MBKM itu ada 8. Yang pertama, pertukaran pelajar, yang kedua, magang atau praktik kerja, yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat, penelitian atau riset, yang kelima, proyek kemanusiaan, yang keenam, kegiatan wirausaha, dan yang ketujuh, studi atau proyek independen, dan yang kedelapan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Latar belakang MBKM dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri maupun dinamika masyarakat. Fungsi ekonomi dalam pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses belajar, bukan merupakan modal mengembangkan dan untuk mendapatkan keuntungan. Ekonomi pendidikan fungsinya sama dengan sumber-sumber pendidikan seperti guru, kurikulum, alat peraga, dan sebagainya untuk mensukseskan misi pendidikan yang kesemuanya bermuara pada perkembangan anak didik. Tujuan MBKM. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program eksperimental learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Baik, kita masuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Banyak sekali kegiatan, ada 8 kegiatan. Nah, salah satunya yang pertama itu pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termasuk di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain saat bekerja dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua itu ada magang atau praktik kerja. Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman bekerja di industri atau di dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek kurang dari 6 bulan sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Yang ketiga itu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah. PISA 2018 peringkat Indonesia nomor 7 dari bawah. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non-formal maupun informal. Maka penting
menerapkan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang keempat, penelitian atau riset. Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga, riset atau pusat studi. Melalui penelitian, mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jangka pendidikan tinggi. Selanjutnya yang kelima, proyek kemanusiaan. Indonesia banyak mengalami bencana alam baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Berdasarkan Global Entrepreneurship Index atau GI pada tahun 2018, Indonesia memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara, menurut riset dan IDN tahun 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat. Nah, mahasiswa banyak yang terjun ke kegiatan wirausaha ini dan sangat membantu perekonomian di Indonesia. Yang ketujuh itu studi atau proyek yang independen. Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi atau proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Yang terakhir, yang kedelapan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kuliah kerja nyata tematik atau yang sering kita sebut KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat yang mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.